Sholat Ba'id yang sebenarnya beliau akan kedua, tapi untuk bulan ini sedikit ada pertukaran jadwal. Salam serta salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mana kita nantikan syafaatnya di kiamat. Membantu yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita bersama Habib Hamid bin Shalih Al-Akhir, juga para habaib, para asatidz, para kiai, para sesepuh bisepuh dan takmir Masjid Agung Semarang khususnya, dan juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Al-Hijrah, di mana karya dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di pertemuan sebelumnya guru kita sudah menjelaskan tentang beberapa ibrah mengenai Rasulullah diasuh oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah dan juga beberapa ibrah tentang pembelahan dari Rasulullah. Maka dari itu kita lanjutkan kajian Al-Hijrah dan akan dibimbing oleh guru kita bersama. Kepada Habib Hamid bin Shalih Al-Akhir kita persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di sore hari yang alhamdulillah ditemani hujan rintik-rintik, kita bisa bersatu, bisa sama-sama kumpul di masjid yang kita cintai. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat karena ada keluarga yang datang dari luar kota. Jadi mau sebentar kita tinggal, tak kira ini 2 tahun, ternyata langsung pulang. Jadi tidak bisa. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kumpulan kita mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pisahnya kita nanti menjadi pelebur daripada dosa-dosa kita, dan dikabulkan segala hajat kita duniawiyah wa ukhrawiyah, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita sampai pembahasan tentang rihlah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menuju Syam. Dan Nabi SAW ketika pembahasan mencari rizki, ya. Di sini pembahasan pertama diawali oleh Musannif Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sudah berumur 12 tahun, paman beliau yang bernama Abu Thalib, sebagaimana telah kita pahami, awal Nabi Muhammad dibawa sama Halimatus Sa'diyah. Ketika umur 6 tahun sudah sama, kalau umur 4 tahunan atau masuk tahun kelima sama ibunya. Ternyata umur 6 tahun beliau ibunya meninggal. Setelah itu dipelihara bapaknya,
Setelah kakeknya meninggal selama 2 tahun bersama kakeknya, dan kakeknya meninggal, dilanjut oleh pamannya. Nah, mulai umur sekitar 8 tahun itu bersama kakeknya terus. Nah, dan ketika Rasulullah umur 12 tahun, pamannya itu yang bernama Abu Thalib. Kenapa Pak Abu Thalib? Bukan yang lain-lainnya, bukan Abu Jahal atau yang lain-lainnya, karena pamannya Rasulullah banyak. Pamannya Rasulullah banyak. Ya, ayah Rasulullah itu 13 bersaudara atau 12? 13 atau 12. Nah, dari 13 tersebut yang satu bapak satu ibu dengan ayahnya Rasulullah itu Abu Thalib. Ya, jadi yang lain-lainnya itu beda ibu. Nah, tapi yang Abu Thalib ayahnya Sayyidina Ali itu satu bapak satu ibu. Kalau yang dinamanya di bahasa Arab itu syaqiq. Syaqiq itu seayah seibu. Nah, seperti itu. Dan juga Abu Thalib sudah diamanati, kalau saya meninggal nanti Muhammad biar sama kamu ya. Sudah diamanati. Seperti itu. Alhasil ketika Rasulullah umur 12 tahun, pamannya tersebut yang bernama Abu Thalib mau perjalanan dagang ke Syam sama rombongan berjalan untuk berdagang. Ya, datang ke sana untuk berdagang. Dibawalah Rasulullah SAW karena Abu Thalib ini selain sayang kepada Rasulullah, itu bahkan lebih sayang daripada anaknya. Sampai Rasulullah sendiri itu saking masya Allahnya, Rasulullah itu tidak mau berdui makan. Ya, biar keluarganya tidak enak, enaknya Rasulullah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Walamma nazala rakab Basra. Ketika rombongan ini sudah sampai di daerah namanya Basra, mereka bertemu dengan seorang rahib, pastor, tapi pastor zaman dulu ya, bukan pastor zaman sekarang. Ya, nah, pastor zaman dulu masih mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu ya yang disembah Allah Taala jelas. Ya, kalau zaman sekarang yang disembah salib, hidayah. Nah, ketika sampai ke Buhaira, yang bernama pastor tersebut Buhaira, ada yang manggil apa bacanya Buhaira, ada yang namanya Bahira, ya Bahira, tapi yang umum itu Buhaira. Ya. Bukan berarti Buhaira istrinya Pak Hairul ya, ya Buhaira. Wa kana aliman bil Injil, ya beliau itu mengetahui daripada Injil, kitab Injil. Injil itu diturunkan Allah Taala kepada Nabi Allah. Khabiran bisyu'unin Nasraniyah, yang mana beliau mengetahui keadaan orang-orang Nasara. Ya, orang-orang Nasara. Nasara itu pengikut Nabi Allah Isa. Ya. Abu Sarah Buhaira an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperkenalkan Nabi Muhammad sama Buhaira. Kok anak ini memiliki sifat-sifat Nabi akhir zaman di kitab Injil? Sepertinya apa ini Nabi akhir zaman? Didatangilah sama Buhaira, faja'alahu yata'ammal wa yukallimu. Diperhatikan mulai tanda-tandanya, karena di kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, semuanya, ya semuanya kitab-kitab suci itu ada pembahasan khusus tentang Nabi akhir zaman. Ya, bahkan para nabi dan rasul itu sebelum menjadi nabi dan rasul itu dikasih perjanjian oleh Allah Taala. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala di ayat Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min hikmatin wa kitabin. Ya, dikatakan apa? Kalau kalian akhadallahu mitsaq, Allah Taala ngajak perjanjian kepada para nabi yang sudah dikasih hikmah, sudah dikasih kitab suci. Ya, kalau kalian menangi Nabi akhir zaman, tidak ada jalan keluar lagi bagi kalian kecuali manut mengikuti Nabi Muhammad dan jadi umatnya. Tidak jadi nabi lagi, ya, jadi umatnya. Seperti itu. Al-Akhir. Setelah diajak bicara sama si Buhaira, iltafata ila Abi Thalib faqala lahu, tanya Buhaira, tanya siapa pemimpin rombongan kalian? Itu Abu Thalib. Didatangi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, hubungan kamu sama dia sama? Apa hubungan kamu sama anak kecil? Anak umur 12 tahun. Dijawab, ma hadzal ghulam minka? Apa hubunganmu? Faqala ini anakku. Wa kana Abu Thalib itu memanggil Rasulullah anakku karena
memanggilnya itu wahai anakku, seperti itu. Ya, dan orang Arab seperti itu. Orang Arab itu anaknya saudara, ya khususnya saudara laki itu anak. Dan mereka manggil pamannya wahai ayahku. Seperti itu, nanti dekatnya mereka. Dibilang sama itu, man ibni, kudu anakmu. Abu Talib bilang anakku, tapi sama Buhairah bukan anakmu. Wama yang bagi ayahuna Abu Hadal ulang hayat. Lek memang benar bapaknya anak itu mati. Kalau memang benar anak ini bapaknya sudah meninggal. Karena saya lihat tanda-tandanya. Dibilang, iya, anak itu dulu. Iya, anak itu dulu. Dia adalah anak dari saudaraku. Qala fama fa'alahu. Mana bapaknya? Ya, apa yang dilakukan bapaknya? Ayahnya meninggal dan ibunya ketika masih hamil dia. Itu bapaknya sudah meninggal. Yang jawab itu Abu Talib. Ya, Abu Talib mengatakan ayahnya anak ini meninggal ketika dia masih di dalam perut ibunya. Buhairah mengatakan benar. Karena sifatnya itu cetok. Sifatnya itu urutannya itu sampai urusan kapan meninggalnya bapaknya, dalam keadaan apa. Makanya dia langsung mengatakan benar. Sodaka. Dia takut dia ini. Farjib bihi ila baladih wahdar alaihi yahud. Fawallahi lakin ra'auhu huna la yudlaghunnahu syarra. Balik. Kata Buhairah, lebih baik pulang. Jangan kamu ajak anak ini. Anak ini kalau kamu ajak ke sana, ke Syam, ketemuan sama orang-orang Yahud, dibunuh. Hati-hati. Bakal melakukan kejelekan bagi dia. Tidak bilang dibunuh, tapi layak bukan syarra, akan melakukan barangnya. Perbuatan jelek akan dilakukan. Fa'innahu ka'inu libni akhi hada sya'nun 'azim. Karena anak ini di kemudian hari akan memiliki keistimewaan besar, memiliki kemuliaan besar. Akhirnya ketika meninggal hal tersebut langsung pulang, tidak banyak rapat, tidak pakai apa, harus langsung fa'asra alaihi Abu Talib tidak Makkah, langsung berusaha untuk pulang ke Makkah. Akhirnya Rasulullah akhada yastaqbilu fatrat asy-syabab min umrih. Akhirnya jalan waktu sampai Rasulullah mulai abidi, mulai rotot nom. Ya, kalau umur 12 kan masih anak-anak ya, umur 12 kan anak-anak. Nah, mulai Rasulullah ada umur mungkin sudah mulai 17 atau 18 tahun itu. Ya, sabada bisa'yi bil rizq, mulai cari rezeki, ya, mencari rezeki. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Bira'il ghanam, gembala kambing. Gembala kambing. Nabi SAW berkata, menceritakan tentang dirinya ketika sudah jadi Nabi. Beliau pernah menceritakan, kuntu ar'al ghanam ala qarabin ahli Makkah. Saya dulu waktu masih abidi, masih umur belasan tahun, itu saya gembala kambingnya orang Mekah. Saya dibayar dengan bayaran qararid, ya, mata uang. Berapa uang ini? Bayar. Wa hafizahullahu min kulli ma qad yanharifu ilaihi syadab, ilaihi syubhan min madhahillahu. Nah, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umumnya anak muda melakoni apa itu dia dijaga. Makanya syukur kita kalau punya anak pondok, ya, anak-anak di pondok ini syukur alhamdulillah dijaga. Umumnya anak muda kalau sudah umur 17, 18 itu ukurannya tidak benar, sholatnya wallahu a'lam, ya kan? Sholatnya wallahu a'lam, kadang waktunya sholat pas ada bal-balan, innalillah, ya wes, boleh. Tapi subhanallah kita punya anak masih mau sholat, masih mau pondok, keistimewaan besar. Apalagi zamannya seperti ini. Nabi di zaman tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang dilakukan kepada anak muda di zaman tersebut. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dirinya, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyyah ya'malunahu ghairu Ramadan." Saya tidak pernah kepingin melakukan perbuatan yang mana dilakukan sama umumnya anak muda di zaman itu kecuali 2 kali tok. 2 kali tok.
dilakukan Rasulullah? Rasulullah ini ya kullu dzalika yaqulullahu baini wa baina. Ya, Allah yang menjaga saya. Kata Nabi Allah yang menjaga saya. Ya. Apa yang dilakukan? Itu saya bilang sama teman-teman saya yang sama-sama membela Nabi. Ya, ini kok kayaknya malam ini ada suara-suara orang ini apa? Ono orkes. Ada orkes sama sana. Di sana ada kampus gitu. Ada kampusan atau ada orkes apa? Oh, iya, yuk. Ayo kita naik gunung. Kita lihat dari kejauhan saja. Subhanallah. Baru Rasulullah naik atas gunung, kayak ada yang ngaplok Nabi sepatu di telinganya. Wah, langsung. Tidak sadar kecuali matahari yang nyentrong. Jadi malam itu langsung ketemu pagi sudah siang, terus panas. Kata Nabi, ada mantenan, ada acara. Fadaraballahu ala udhuni. Allah Ta'ala kayak ada malaikat ngaplok apa di telinga saya. Langsung saya senaput. Fanimtu fama aiqadhani illa habus syams. Saya enggak bangun kecuali matahari yang menyengat ke saya. Saya baru bangun. Fa'udtu ila sahibi fasa'alani fa'akhbartu. Tanya, apa begini kok apa semangat? Iya, diceritain wis. Tapi Nabi Muhammad belum paham kejadian tersebut. Tsumma qultu lahu lailatan ukhra. Di malam-malam berikutnya lagi Rasulullah ngajak temannya lagi. Ayo, saya tidak puas kemarin baru ngomong pokoke semangat. Berangkat lagi. Podo kaplok mana? Ya, tapi maksudnya kaplok enggak tahu ya. Pokoknya di telinganya entah bisa gol atau dia Allah alam. Yang penting Rasulullah semangat. Wadakatu Makkah fa asabani mithl awal. Kejadiannya sama seperti kejadian yang pertama. Semenjak itu sama sekali saya mau pulang lagi. Wis pindah baru. Ya sudah 2 kali peringatan sudah. Ya. Al-ibrah. Apa yang kita bisa ibrah? Tadi sirahnya. Apa yang kita bisa ambil daripada sirah kejadian tersebut? Diceritakan bahwasanya hadis tentang Buhairah itu hadis yang telah diriwayatkan kebanyakan ulama sirah. Hampir keseluruhan ulama sirah dan periwayat-periwayatnya menyampaikan hadis tersebut. Yang mana disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi. Hadis yang panjang. Hadisnya daripada Abi Musa Al-Asy'ari, ala anna ahlal kitab min Yahud wa Nasara. Bahwasanya ahli kitab itu ada yang dari Yahudi, ada dari Nasara. Karena indahum ilmun. Mereka memiliki pengetahuan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW dan juga tanda-tandanya. Dari mana kau bisa tahu? Dikatakan maja'a fit Taurat, yang mana cerita tersebut, tanda-tanda tersebut ada di kitab Taurat dan juga di kitab Injil yang dulu sebelum diubah. Kalau sekarang sudah diubah, tidak ada yang asli. Wallahu a'lam. Mungkin kalau di Roma sana ya, di mana? Di Roma. Bahkan dikatakan Roma ya. AS Roma itu apa? AS Roma artinya bal-balan itu. Ya, Roma itu kan tempatnya apa namanya? Vatikan bukan. Katanya banyak yang asli. Maka dikatakan mereka itu pastor-pastornya ngakoni bahwasanya Al-Quran ini kitab suci. Yang masih suci tidak ada perubahan itu Al-Quran. Bahkan dikatakan untuk menyumpah pastor-pastor baru semuanya. Pausnya itu mau disumpah pakainya Al-Quran, tapi tidak ditulis cetakan mana tidak ada, ya. Tidak ditutup, tidak suci. Tapi tidak ada lain yang menjadikan mereka bisa Islam, kita bisa Islam. Alhamdulillah hidayah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hidayahnya sampai mati ya. Sampai mati, bukan sampai tua. Mendoakan ada orang-orang itu saya bilang pernikahan saya doakan mudah-mudahan langgeng sampai tua, lagi nggak tua.
Basyiratul Mustafiqah, dalil atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad yang diceritakan di Taurat dan Injil itu banyak. Sebagaimana kita tahu di Maulid juga ya. Al-Haditsu Tsani an Atha bin Yasar an Ka'b bin Akhbar qala 'allamani abi Taurat illa sifran wahidan kana yakhtimu wa yunziluhu sundu. Diceritakan ya Ka'b bin Akhbar qala 'allamani abi Taurat, saya diajari bapakku Taurat, kecuali satu pembahasan dari dijelaskan, dimasukkan ke dalam laci ditutup. Ketika ayah saya meninggal, saya buka, maka ini hakku itu. Karena bapakku meninggal, sudah jadi ahli waris, sudah turun. Nah, hak saya ketika masih ada bapak tak boleh karena haknya bapak. Seperti itu. Meninggal bapak, saya buka. Ternyata di pembahasan terakhir itu menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Ketika Nabi akhir zaman, langsung hanya dia mencari-cari masuk Islam. فمنها ما رواه علماء السيرة من أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج. Yang mana telah diriwayatkan oleh ulama-ulama sirah bahwasanya kaum Yahudi ya beda sama Nasrani. Yahudi itu mereka sudah mengatakan kepada kaum Aus dan Khazraj. Bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatihi wa yaqulun mereka orang-orang Yahudi telah menceritakan kepada kaum Aus dan Khazraj bahwasanya nanti akan ada Nabi akhir zaman. Ini sebelum datangnya Nabi. Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya Nabi akan diutus dekat lagi, tidak lama lagi. Ya, kami orang-orang Yahudi mengatakan kami akan mengikuti mereka dan kami akan membunuh kalian kalau tidak mengikuti ajaran Nabi tersebut. Ya. Sebagaimana pembunuhan yang dilakukan kepada kaum Ad, ya, Iram dan Iram. Walamma nakathu ahdahum anzalallahu fi dzalika al-qawla. Ya, akhirnya ketika sudah waktunya ada mentaati janjinya, ngomongnya jargon. Ya, dia cuma ngomong saja, ternyata ketika Nabi diutus tidak bela Nabi. Apa yang difirmankan oleh Allah Taala? Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ternyata ketika Nabi sudah diutus malah tidak bela Nabi, malah mereka golongan yang kafir kepada Nabi. Tidak bela Nabi, malah musuhi Nabi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Qurtubi dan selain beliau juga meriwayatkan ketika Allah Taala menurunkan firman-Nya alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Kami telah turunkan mereka orang-orang yang telah kami turunkan kepada mereka kitab, yaitu kitab suci. Mereka itu telah ya'rifuna, mereka telah mengenalnya, yaitu Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Tahunya dari mana? Ini wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi di antara mereka ada yang menutup-nutup kebenaran. Ada. Hatta zaman sekarang juga banyak orang itu rela menutup-nutupi sejarah. Padahal yang benar kete, tapi membenarkan sini. Tahu yang benar sana. Demi apa? Al-fulusu, al-akro, duit. Ya, karena uang. Aku yang belokin kalian duit. Ya, saya belok sini tidak ada uang. Alhamdulillah. Ya ingat padahal urip ini, hidup ini tidak selamanya. Ya, terus urip ini api-api. Uang yang ada di bawah mati, ya, pokok yang bikin itu, yang bikin orang melakukan hal tersebut itu kata kotor. Wis duwe motor, wis duwe omah, masya Allah, urip ya Allah, enak. Tapi karena nafsu, tidak puas-puas, ya, memang kata Nabi, dua orang yang tidak ada puasnya. Di hadis Nabi mengatakan dua orang yang tidak
pertama pencari ilmu. Pencari ilmu itu tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya. Ya. Semakin dia belajar, semakin kerosok kurangi. Beda halnya kalau memang terpaksa ya pondokin. Julang selesai, yang pulang rumah sudah beda kajian namanya. Tapi kalau penuntut ilmu yang hakiki, semakin belajar, semakin merasa bahwasanya ilmu itu luas. Orang lihat laut kan cuma kita lihat dari mata kita. Tapi kalau penyelam itu tahu luasnya laut, dalamnya laut, ini apa? Semakin tahu hal yang tidak pernah dia ketahui bahkan. Semakin tahu besarnya apa namanya? Kayanya Allah, luasnya dunia buminya Allah Ta'ala ini. Seperti itu. Yang pertama penuntut ilmu, dan yang kedua penuntut dunia, pencari dunia. Orang yang mencari dunia itu tidak ada puasnya. Buka satu toko, jalan, ada kesempatan bukanya apa? Kita bukanya apa tidak? Buka Ka'bah, buka Ka'bah terus, buka lagi. Sekali ada kesempatan buka. Bahkan ada satu gang, satu jalan, ya, jalan 10 kutu misalnya, ya, jalan 10 kutu. Itu tokonya sampai 10 ada. Ya mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala rizki yang banyak tapi membantu kita ibadah. Amin Allah. Jangan sampai banyak rizkinya tambah pelit ya, rizkinya banyak berarti mudah-mudahan bisa tambah banyak sedekahnya, tambah bantu sana bantu sini. Amin ya Allah. Orang Islam ya harus kaya. Lek kabeh bagian dari kiai, bagian dungo. Lek bangun masjid itu orang gitu kan tuku semen ya bayar duit. Ya sing dodol semen ya Pak tak guna apa? Ndak butuh dungo, butuh duit. Ya. Ya teh kula ya duit perlu mboten nganti dungo ya. Lek kula yang di dungo ya bayarnya di dungo ndak apa. Iki kula yang duit bayarnya deh. Berarti itu ya harus ada yang kaya. Ya, harus ada yang kaya. Ada yang kaya, ada yang kiai. Kaya ya kaya kabeh. Lek kaya kabeh ada apa? Masa malaikat di soko. Dan siapa sih dungani? Makanya tadi ada yang bagian ini, ada yang bagian itu, punya bagian masing-masing. Ya satu sama lain saling mendukung, bukan satu sama lain menyalahkan. Mau ngaji ya, saya ngaji orang kerja wae, sampai kapan? Ya kan? Dengan kerja, aku bagian dengan no, nah aku yang bagian dengan no, kayak no. Bukan seperti itu, bukan seperti itu, ya, seperti itu. Itu buktinya Nabi Muhammad ya kerja nggak masalah. Pulang pondok bekerja boleh tidak? Boleh. Siapa bilang kerja nggak boleh? Apa dari pondok nggak boleh bekerja? Boleh. Boleh. Dari pondok bekerja. Lah, kalau dari pondok bekerja malah istimewa. Kenapa? Insya Allah sudah tahu mana halal, mana haram. Jadi nggak sembarangan. Ojo sampai wis mondok, terus kerja malah kali halal nih. Halal haram wis bismillahirrahmanirrahim. Enak nih, tak futul. Halal mana haram harus tetap dipraktekkan. Seperti ini. Gue senangkap KPK, menangkap itu malah harus ada kaset. Ya, alhamdulillah tidak. Jadi mereka yang banyak kata Allah Ta'ala wa anna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Banyak yang menutup-tutupi tidak mau menyampaikan, padahal kalau menurut kitab-kitab suci sebenarnya mereka bisa mengetahui sifat Nabi Muhammad melebihi mengetahui anaknya sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya oleh bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dulu ahlul kitab dan masuk Islam. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibna?" Apa benar kalau di Al-Qur'an itu kan dibilang orang-orang ahlul kitab itu mengetahui Rasul melebihi daripada pengetahuan mereka kepada anaknya? Apa benar? Kamu tahu Rasulullah melebihi anakmu? Dijawab, benar. Lebih dari itu. Saya mengetahui Rasulullah melebihi pengetahuan saya kepada anak saya. La Faisal ditanya, Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai pemberi keamanan di langit sampai diturunkan menjadi pengaman di bumi. Bina'tihi fa'araftu, dengan tanda-tandanya yang detail. Adapun anak saya
dilakukan ibu-ibunya. Ya, ini ibu istri saya baik, tapi belum tentu istri saya ini dilahirkan dengan cara yang baik. Mungkin daripada anak hubungan yang tidak baik. Saya tidak tahu jalurnya itu apa jadi silsilahnya ini belum tahu. Tapi kalau Rasulullah terjaga jelas, makanya saya mengetahui dengan detail sebelum Nabi Muhammad utus. Saya sudah dikasih tahu di kitab suci tersebut. Walaupun kana sababu Islami Salman Al-Farisi. Ya, begitu pula sebab Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari Persia. Ya, bukan Prancis ya. Bukan Prancis. Zidan. Dari Persia. Persia itu banyak penyembah penyembah api. Dulu Salman itu bapaknya itu kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan, min ahli qaryah min hayuqalu laha ji wa kana abi duqaluha. Salman ini punya bapak yang mana bapaknya itu ibarat ya kiai, orang yang masya Allah ustadz, bagian jogo api. Kan penyembah api itu apinya jangan sampai padam. Jadi bukan Tuhan menjaga hamba, tapi hamba menjaga Tuhan. Dijogo api, dijogo mati. Nah, Tuhan ini masih dijogo. Kalau kita kan yang dijaga, Allah menjaga kita. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijaga terus. Sampai nanti terus mati. Ayah saya itu pakai jogo api. Jadi keluarga saya itu keluarga orang-orang mulia. Wa kuntu uhibbu khalqallah ilaih. Falam yazal bi hubbuhum iyaya. Ya, wa kuntu ahabbu khalqillahi ilaih. Dan saya adalah ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Dia. Ini saya tutup dengan ceritanya Salman. Ya. Yang berikut-berikutnya kalau lebih seperti itu tadi, ya bahwa Rasulullah juga bekerja. Ya, bekerjanya Rasulullah itu bukan berarti hina. Orang bahkan di riwayat Nabi juga menceritakan setiap nabi itu mesti menggembala kambing. Setiap nabi selalu pernah menjadi penggembala kambing. Ya. Musafir ngaku-ngaku jadi nabi kapan nih? Tahu menggembala kambing apa enggak? Enggak tahu ya harus jelas salah ya. Ingat nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Ya. Jangan gampang-gampang percaya. Sampai ada orang Arab ini bilang dua negara yang paling gampang mengikuti ajaran-ajaran baru. Yang satu India, yang kedua Indonesia. Orang sembahyang bahasa Indonesia, ya orang sih kan. Subhanallah. Ya itu saja. Kita yang sekarang sudah ada ini yang banyak di Indonesia, alhamdulillah, Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, dia salah satu lah. Ya, yang cekol NU, sudah cekol. Sangat model-model, itu jelas sembahyang lima waktu, supaya sih biasa normalin orang. Ya, kepingin sembahyang subuh sih jelas, sembahyang di kauman. Tapi kita sembahyang zuhur sih jelas, sembahyang di kauman. Insya Allah tak nyasar. Kalau sembahyang zuhur rokaat kan, sembahyang subuh telur rokaat, kecuali ini pakai lari. Nah, ada bahasa Indonesia model-model lainnya. Nabi Muhammad juga bekerja mencari halal. Nabi Muhammad itu menganjurkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Ya, tidak menganjurkan menjadi orang yang malas-malasan. Kenapa kamu tidak kerja? Oh, aku lu yang sendiri, kok aku kerja. Malah ini dibenci sama Nabi. Allah benci sama orang yang seperti itu. Kamu tidak menjadi pendidik, kamu tidak jadi ustaz, tidak ngajari orang ngaji, tidak ngajar, tidak menjadi orang yang saya kerja apa kerjaanmu, saya bagiannya masjid, saya digaji, kerja tidak masalah, cari kerja. Saya bagian kerjanya nyamoni jalan, dibayar sama negara, alhamdulillah kerja, mulia. Jangan dikira orang yang kerja sampah itu tidak mulia, mulia. Yang tidak mulia itu orang yang nganggur, itu tidak mulia. Bahkan di fikih, kalau kita ngaji fikih bab zakat, kita pernah tahu salah satu daripada golongan orang yang mendapatkan zakat kan fakir dan miskin.
Yang terakhir ya, fakir itu apa? Orang yang bekerja, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Sama miskin juga seperti itu. Kalau fakir cuma mencukupi setengah, kalau miskin lebih dari setengah, tapi tidak mencukupi target. Satu hari cukupnya 10.000, tapi penghasilannya cuma 7.000, itu miskin. Tapi kalau penghasilannya 5.000, padahal butuhnya 10.000, itu fakir. Lalu pas nganggur, apa kerjaanmu? Kerjaan saya dikit. Lalu terus kamu uangnya dari mana? Ya nanti kalau saya ngandalkan kalau ada yang sodakon, ini tidak boleh dikasih zakat. Tidak berhak mendapatkan zakat. Tidak berhak. Sodakon monggo. Bagi-bagi boleh. Kalau kita bagi-bagi uang boleh. Om suke kayak gue ya boleh. Iya. Ya. Mas Taufik dikasih uang boleh. Ya Mas ya. Kalau saya kasih banyak nanti setengah. Boleh kasih dia, kasih saya boleh, kasih siapa pun. Orang kaya kita kasih, presiden kita kasih uang boleh. Kasih bagi-bagi uang. Tapi kalau zakat, sodako itu juga buat yatim miskin. Ya, kadang saya pengajian, ada orang mau ngasih hadiah saya, ngasih hadiah uang. Apa ini Pak? Sodako deh. Mohon maaf saya dirian tadi tidak menerima sodako. Ya, tidak menerima sodako. Betul maksud saya hadiah. Nah, kalau hadiah saya terima. Karena orang mengucapnya lupa. Ya, mengucapnya apa? Ya, hadiah boleh. Terima. Gimana tadi? Oh ya, cari rezeki boleh. Cari rezeki boleh. Ya. Nah, orang yang malas-malasan kerjaan apa? Kerjaan itu dikiran, melek dikiran, sholatnya dikiran. Loh, ini padahal mampu untuk bekerja, tapi tidak mau bekerja, tidak berhak mendapatkan zakat. Mampu, beda halnya kalau wis tua, wis gak mampu, lah kasih. Alhasil si namanya Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi itu bapaknya ahli yang bagian jaga api tadi. Tidak pernah keluar rumah dia. Ya ini contohnya keperluan. Ya agak panjang. Alhasil intinya maunya paling enak itu intinya. Tunggu Indomie ya enak masak apa sesuai. Intinya makannya. Hadir tahlil intinya berkati apa tahlil? Apa namanya Salman itu? Seperti itu. Nah, saya singkat-singkat awal. Jadi Salman itu tidak boleh keluar sama bapak, tidak boleh keluar, tidak boleh mana, saking sayangnya, sampai satu hari entah karena bapaknya itu repot atau gimana, si Salman ini disuruh pergi Masnah, tempat kerjanya bapaknya ini. Berangkat, di tengah perjalanan lihat ada orang-orang Nasoro, dilihat. Oh ini ibadahnya ngayem lagi. Ibadah yang benar itu orang melihat saja sudah kaku. Makanya kita kalau ibadah, coba ayam dapat jagung, wah nonton, aduh itu masih murah begini. Encok ini bakar. Orang lihat sholatnya Nabi ayam. Allahu Akbar. Lihat. Si Salman melihat sholatnya ibadahnya mereka tuh ayam. Ini Nasoro yang dulu ya, yang asli ya. Ya, ini ya, ayam ini, masya Allah. Ditanya, saya mau tanya ini apa? Oh, diceritakan kami ibadah ini, masya Allah. Saya mau belajar. Gurunya itu gimana? Guru ibaratnya Syekhul Masyayiknya, ya, pembesarnya ibarat dulu zaman Mbah Mun, makanya Islam Mbah Mun, ya, Habib Joko, makanya. Hasil, kalau guru besarnya itu ada di daerah Syam. Di Syam. Ini kan di Persia, ada di Syam. Oh di Syam, daerahnya mana? Oh daerahnya sini. Oh iya, kalau saya mau ke sana gimana caranya? Ya bareng rombongan aja. Kira-kira ada rombongan kapan? Waduh belum bisa diketahui. Kalau ada rombongan kabari saya mau ke sana. Saya mau mencari agama yang sebenarnya. Mosok ono Tuhan kok kita yang jagai, api saya yang jagai Tuhannya, sesembahan saya yang jagani, aneh. Ya, subhanallah. Alhasil
Itu tidak ada. Kamu dari siapa? Iya. Kapan pulangnya? Kok enggak tahu kapan pulang? Hati-hati. Kamu jangan pernah kita mengatakan itu katanya dulu Semarang itu gitu. Kalau ada orang ditanyai, kapan datang? Baru datang. Kapan pulang? Nah, saya kalau di Jawa Timur itu di Budoi terus saya. Masya Allah Semarang, kapan datang, kapan pulang? Selalu dibilang gitu ya Allah. Sudah ganti Beb. Sekarang itu kalau Semarang ya kapan datang barusan? Ini 2 tahun ya. Sudah berubah Beb. Berubah itu dulu. Alhasil. Kira-kira kapan baliknya? Tapi ada yang alasan. Ditanya, oh iya Semarang ini katanya terkenalnya kapan datang, kapan pulang. Loh, ente nggak paham. Tujuannya tanya kapan pulang itu biar mempersiapkan dengan persiapan yang istimewa. Paham ya? Kalau sudah pulang sekarang lah nanti terus dimasak masaknya dari matang terus mulai. Nah, ini diusahakan semaksimal mungkin. Kapan pulangnya? Oh, ya sudah, tak atur ya besok makan siangnya di sini begini ya jangan jauh sekarang lah. So benar kata lain. Ya pokok apa yang katanya. Alhasil, saya lanjut si Salman tadi. Rombongan itu akhirnya menentukan pulang tanggal sekian. Ya sudah, akhirnya Salman kabur dari rumahnya, ikut rombongan tersebut ke Syam, mendatangi ulama yang ahli ibadah. Ya, datang. Khidmah. Saya mau di sini, mau khidmah sama jenengan, saya mau belajar, mau ini, mau itu. Oh ya silakan. Belajar sampai orangnya mati. Saya sudah tua, saya sudah mati. Ya sudah, kalau kamu mati saya mau kemana? Kamu datangi teman saya, ahli ibadah, dia termasuk ulama besar. Kamu datangi dia dari daerah A. Ini mati, berangkat mana? Ini mati, pindah mana? Terus sampai ke Turki, kemana-mana, sampai terakhir dia tidak tahu bahwasanya orang ini bilang saya mau umur saya tidak lama lagi saya bakal meninggal. Ya sudah, sebagaimana kebiasaan saya, ketika guru saya mau meninggal dan ketika dia sudah meninggal langsung saya melanjutkan ke guru berikutnya. Nah, setelah jenengan ini siapa? Sebelum ini saya ke seseorang yang mana ketika dia meninggal dia bilang sebelum meninggal tujulah ke jenengan. Nah ini sekarang dari jenengan kemana saya? Dibilang sekarang sudah tidak ada lagi seorang rahib yang kencang yang asli. Sekarang sudah ujung sangkar ya, terus peletak-peletak. Kitab suci yang sudah diganti-ganti ya. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang menurut kitab suci, bukan ini ya, ngomong ini kira kitab suci ini ya. Menurut kitab suci bahwa sudah saatnya Nabi akhir zaman diutus. Menurut prediksi perhitungan sudah waktunya Nabi akhir zaman diutus. Maka tidak ada lain kamu datangi dia. Dan bagaimana orangnya gimana? Di kitab suci diceritakan sifatnya begini A sampai Z, Alif sampai Ya. Besok komplit. Oh iya. Tempatnya di mana? Dia dilahirkan di kota Mekah. Diceritakan semua. Nanti hijrah di Madinah, begini dan sampai Z semuanya. Termasuk ada tanda kenabian di punggungnya. Ada tanda kenabian di punggungnya. Mungkin pernah tahu ada qasidah. Baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah, khatimah rusli kiram, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatul husnul khitam. Itu qasidah. Alhasil ada tanda kenabian di punggungnya. Subhanallah, berangkat sampai di Medina, malah dia di Flokoto, dibilang dia budak. Kamu budak, kamu mami tangkap, kamu budak. Dia mesti pakai pakai sore sambil menunggu ketemu sama orang yang namanya Nabi akhir, yang namanya Muhammad Nabi akhir zaman. Alhasil dia diperintahkan sama Nabi
Nah ini wayai ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ambil rotok mope rotok dengan kurma ini ya. Wes merosot turun. Deketi dua orang yang ngobrol sama bosnya juga ini. Kamu budak kok duduk sini. Pinggir. Tapi saya kepingin tahu bener gak? Diceritakan orang dua ini ngobrol tentang ini loh yang ngaku Nabi di Mekah sekarang hijrah ke Madinah. Begini. Akhirnya si Salman cari-cari tautan. Mana orangnya? Sekaligus mau lepaskan sama tanda-tanda yang dikatakan di dalam Injil. Ya Allah atau Injil. Di kitab suci yang dibaca di sana dia. Sampai dibilang itu Nabi ada. Menurut si tanda 1 ada, tanda 2 ada, 3, sampai kepingin mantapkan tentang tanda yang ada di pundaknya dia. Ya, ada kayak apa ya? Kayak dibilang seperti kalau di dalam kitab apa Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikatakan oleh Al-Imam Turmudi dikatakan seperti koin yang di situ tumbuh bulu-bulu. Ya, besarnya seukuran koin gitu. Ya, tumbuh bulu. Ya, tumbuh bulu di sini. Ya. Alhasil Salman kepingin tahu tanda ini. Rasulullah ngobrol sama teman-temannya. Salman dari belakang. Sampai Rasulullah ya, sifatnya Rasulullah itu kan bisa melihat depan, bisa melihat belakang seperti melihat depan dan tahu. Rasulullah dikendui bajunya, diturunkan, diperlihatkan kepada Salman tanda Nabi Muhammad. Sama kan dari belakang, bukan ini. Bis mana? Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Itu tanda bahwasanya Salman mengetahui sifat Nabi Muhammad daripada kitab suci. Begitu pula sebenarnya orang-orang itu kalau fair, kalau mau menunjukkan kitab suci asli, bahwasanya agama yang benar adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Oleh karenanya kita bersyukur, alhamdulillah kita ada yang dilahirkan juga Islam, ada yang mungkin dulunya bukan Islam tapi alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah Ta'ala bisa masuk Islam. Mudah-mudahan Islam dan iman yang saat ini sudah melekat kepada kita, mudah-mudahan kelek sampai nanti dijemput sama malaikat Israel dan kita dalam keadaan memiliki iman dan kita bisa masuk menjadi penghuni surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini pertanyaan ya, masih ada waktu 45 menit ya, tapi pertanyaannya buat kita menjawab ya. Alhamdulillah, Allah semuanya juga berbagi atas ilmu yang sangat membesarkan juga. Baik para hadirin barangkali di sisa waktu ada yang bertanya kepada guru kita, monggo aku silakan. Pamandir Rasulullah Abu Dhabi itu kan tahu persis bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, tapi kenapa sampai akhir hayatnya beliau masih tetap tidak mau percaya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui ya, akidah kita perlu kita benahi. Ya, perlu benahi. Banyak daripada ulama yang memang benar-benar ulama mengarang kita khusus bahwasanya Abu Thalib beriman kepada beriman. Ya. Memang beliau tidak menampakkan imannya, tapi beliau senantiasa membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membela Nabi Muhammad. Ada salah satu kitab yang namanya Asnal Maqalib, namanya Asnal Maqalib fi Najati Abi Thalib.
tentang satu kitab khusus menceritakan membahas tentang bahwasanya Abu Thalib beriman kepada Nabi di akhir zaman, di akhir umurnya, seperti itu. Ya, jadi di akhir umurnya beriman kepada Nabi. Meskipun banyak mu'arrikh ahli tarikh juga menceritakan sama seperti yang dengan sampaikan tidak beriman. Ya, itu khilaf perbedaan ulama, tapi kita harus sunnah ya menyampaikan bahwasanya banyak ulama-ulama kita sendiri yang mengakui keimanan daripada Abu Thalib. Nah, dengan dalil-dalil. Ya, banyak yang di kitab-kitab yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib tidak masuk Islam karena beliau ini ewo. Nanti kalau masuk Islam, akhirnya orang-orang ini memusuhi saya karena dia adalah orang yang terpandang dan lain sebagainya. Kalau dia ada, bahkan bukti Sayyidina Abu Thalib ya, bahwa Sayyidina Abu Thalib itu mengakui kebenaran agama Nabi itu waktu yang beberapa pertemuan yang sebelumnya yang ceritakan tentang Rasulullah bersama Sayyidina Ali, yang mana Ali itu anaknya Abu Thalib, menunaikan ibadah bersama. Abu Thalib mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ikuti terus Muhammad, bahwasanya dia dalam kebenaran. Ya, dalam kebenaran. Seperti itu. Jadi nanti namanya asal maqalib. Fina jadi Abu Thalib itu menceritakan tentang bahwasanya Abu Thalib selamat, intinya masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hadirin hadirat kepada Allah. Insyaallah kajian ahad sore kali ini kita sebutkan dan nanti kita jumpa lagi di ahad yang akan depan insyaallah dengan jadwal insyaallah ahad pertama kajian kita rekam bersama Habib Ja'far Sadiq Al-Musawa, kajian ahad kedua Ibu Sirah dengan Habib Hamid, kajian ahad ketiga kajian hadis mengenai Al-Insan, dan kajian ahad keempat kajian tentang tafsir Al-Quran. Mari kita berdoa dulu. Ahad kelima belum tahu nanti seperti apa karena memang setiap bulan tidak menentu untuk ahad kelima. Oke, mari kita tutup hasil ini dengan bacaan salat asar dan